Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester genap tahun ini di mata kuliah Pancasila. Di Pancasila ini merupakan mata kuliah umum atau MKDU, ya, dan merupakan mata kuliah wajib nasional ya. Jadi harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Perlu Bapak jelaskan pertemuan perdana ini berkaitan dengan RPS mengenai metode pembelajaran dan metode penilaian. Ya. Perlu Bapak jelaskan bahwa mata kuliah Pancasila ini ada dua SKS dan tim dosen yang mengajar mata kuliah ini ada dua orang, saya sendiri, Bapak sendiri, dan juga nanti dengan Pak Samuel Wilson Slamet. Nah, kami berdua akan mengasuh mata kuliah ini. Kebetulan di Prodi D3 Farmasi ada tiga kelas, itu kelas A, B, dan C. Nah, di mana dalam perkuliahan sekarang kelas A tersendiri, sedangkan kelas B ini digabung ya. Saya menjadi satu kelas, kelas B dan C digabung menjadi satu kelas di ruang kuliah bersama di aula. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, Bapak ingin jelaskan bahwa berkaitan dengan hal-hal yang perlu Anda pahami atau kita sepakati sebelum perkuliahan dimulai, terutama berkaitan dengan eh, metode perkuliahan dan eh, metode evaluasi nanti supaya dapat. Baik, kita coba lihat dulu RPS, ya. RPS mata kuliah kita itu Pancasila. Saya Bapak cari dulu RPS. Ini seperti biasa ya, mata kuliah kita ada 16 minggu efektif ya. 16 minggu efektif. Ada UTS dan UAS. Nah, ini RPS-nya di mana timnya ada saya sendiri dan Pak Samuel Wilson Slamet. Di metode perkuliahan kita ini banyak memakai metode project ya, project based learning dan ya, studi kasus. Ini jadi studi kasus. Maka metode nanti kita banyak penugasan secara individu dan secara kelompok. Dan secara kelompok nanti kelompok membuat tugas berdasarkan pengamatan dan studi literatur, lalu mempresentasikan ke hadapan teman di depan kelas nanti pada saat pertemuan atau jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti kita akan bagi kelompok, ada 12 kelompok dan itu nanti akan dibagi berdasarkan kelas masing-masing, kemudian akan dibagi juga topik atau judul yang harus Anda buat makalah dan buat eh, media untuk presentasinya. Nanti di situ akan ada diskusi atau tukar pendapat dengan teman sekelas. Ini yang perlu kita sepakati itu pertama tentang metode penilaiannya. Nah, ini ya, Pak, penilaiannya. Nah, komponen penilaian kita itu ada 5. Ya. Ada partisipasi atau keaktifan, tugas, atau project atau case study, UTS, dan UAS. Partisipasi dan keaktifan ini dinilai pada saat kita di kelas, ya, terutama nanti pada saat diskusi atau pemaparan dari kelompok, nah, itu dilihat keaktifan, baik dari keaktifan sebagai kelompok yang menyajikan maupun keaktifan sebagai partisipasi atau sebagai audien. Nah, kita itu akan kita lihat baik kehadiran secara fisik hadir ikut dan kehadiran dalam memberikan pendapat
tanggapan atau pertanyaan terhadap materi diskusi yang dibahas. Itu akan dilihat. Ini akan menyumbang nilai 20%. Kemudian tugas, di sini lebih ke tugas individu ya. Tugas individu, nah itu ada nanti kita tugas individu setiap orang tuh ada. Di kebetulan nih kita buat tugas individu itu ada satu nanti. Nanti akan diuraikan tersendiri apa itu tugas individu. Kemudian ada project atau case study. Di sini tugas kelompok. Ya. Kelompok membuat makalah dan membuat media presentase atau PPT. Kemudian disampaikan nanti di depan kelas untuk didengarkan pendapat teman dan sanggahan-sanggahan dari. Nah ini dinilai dari makalahnya, dari kemampuan mempresentasinya, dan kemampuan berargumentasi terhadap pertanyaan atau sanggahan dari peserta yang lain. Nah, ini persentasenya cukup besar, itu 50%. Itu 50%. Kemudian ada ujian tulis, tengah semester, dan UAS, itu masing-masing 5%. Nah, ini komposisi penilaian. Nah, jadi terbesar itu nampaknya 90% itu di komponen partisipasi, tugas, dan proyek. Nah, itu perlu Anda pahami bagaimana nanti komposisi penilaian supaya Anda punya strategi dan tahu apa yang perlu diprioritaskan atau yang difokuskan supaya Anda dapat bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu tentang RPS ya, dan mengenai sistem evaluasi, dan metode kita nanti adalah setiap pertemuan ada presentasi dari kelompok dan kita lebih pada diskusi terhadap presentasi kelompok yang maju atau yang mempresentasikan. Itu tentang kita sekarang berkait dengan tugas, uraian tugas. Ini tugas. Tadi Bapak jelaskan ada dua tugasnya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Tugas individu ini masing-masing setiap mahasiswa mencari suatu peristiwa, kasus atau kejadian yang terjadi di masyarakat bisa dilihat langsung dari cerita, fakta, atau dari berita di media sosial, di media cetak, dan media elektronik. Nah, kejadian itu Anda analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kejadian-kejadian tersebut menurut pandangan Anda, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Kalau tidak, bagaimana pendapat Anda? Nilai Pancasila mana yang bertentangan, yang dilanggar? Atau kalau sesuai nilai-nilai Pancasila yang mana yang sesuai yang dikuatkan? Nah, itu Anda analisis peristiwa ini. Jadi masing-masing mahasiswa membuat analisis suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang diamati berdasarkan dianalisis berdasarkan apakah kejadian itu peristiwa itu eh, berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai atau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Kalau sesuai, itu bagaimana? Pasti dua sisi itu bisa terjadi. Nah, ini masing-masing mahasiswa dikumpulkan, ya. Tugas ini dikumpulkan. Untuk kelas 1A, ngumpulnya dengan Pak Sam Wilson Slamet. Dan kelas B dan C, ngumpulnya dengan Bapak. Nah, kapan ngumpulnya? Nah, dikumpulkan pada minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 perkuliahan. Ya, minggu ke-7 berarti menjelang UTS. Jadi pada masa UTS nanti semua tugas individu ini sudah dikumpulkan ke masing-masing dosen yang telah Bapak sebutkan tadi. Itu mengenai tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini ada 12 kelompok ya. Nah, ini maka metodenya ada beda antara kelas A dan kelas B dan C. Untuk kelas A akan dibagi menjadi 12 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya serahkan kepada Sipen Pancasila untuk membagi kelompok kelas 1A itu menjadi 12 kelompok. Ya, menjadi 12 kelompok.
Nah, kalau sudah ada didapatkan atau dibentuk 12 kelompok, maka urutkan kelompok 1 sampai kelompok 12, dan inilah materi topik yang berkaitan dengan tugas kelompok. Ya, membuat makalah dan media presentasi atau PPT mengenai topik ini. Ya, kelompok 1 misalnya, Pancasila sebagai dasar negara. Buatlah makalah tentang topik ini, kemudian buatlah media presentasinya PPT. Nah, ini dikumpulkan. Nah, kapan dikumpulkan? Dikumpulkan itu minimal 2 hari sebelum jadwal eh, pertemuan, nah, atau jadwal presentasi. Nah, ini. Nah, presentasi ini kelompok 1 ini itu dimulai dari pertemuan ketiga. Jadi kelompok 1 itu mempresentasikan kelompok pada pertemuan ketiga. Ini kan pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua kita masih diberi waktu untuk kepada kelompok untuk membuat makalah, untuk diskusi di kelas, untuk menyelesaikan makalah ini dan membuat PPT. Minggu ketiga kelompok 1 itu tampil atau mempresentasikan makalahnya. Minggu selanjutnya keempat kelompok 2 dan begitu seterusnya. Dan makalah ini masing-masing kelompok dikumpulkan, ya. Dikumpulkan paling lambat 2 hari sebelum jadwal presentasi. Itu lebih cepat, lebih baik. Itu paling lambat. Ya. Nah, itu untuk kelas A. Lalu bagaimana ya kelas B dan C? Karena kelas B ini digabung, maka kelas B dan C masing-masing 6 kelompok. Ya. Jadi kelas B dibagi 6 kelompok, kelas C dibagi 6 kelompok. Nah, untuk kelas B itu kelompoknya dengan nomor ganjil kelas B. Jadi kelas B itu berarti kelompok 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu kelompoknya kelas B. Kelompok kelas B. Kelas B kelompok 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kelas B. Jadi tadi sudah dibagi 6 kelompok. 6 kelompok itu diurut. Jadi kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 7, dan kelompok 9 dan 11. Begitu juga dengan kelompok di kelas C dibagi 6 kelompok. Ya. Jadi kelas C dibagi 6 kelompok. Kemudian setelah dibagi, didapatkan 6 kelompok, maka kelompok itu diurut menjadi nomor genap. Jadi kelompok 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jadi kelompok B dan C, kelas B dan C itu 12 kelompok juga. Jadi, kelompok 1 sampai 12, tapi kelompok 6 kelompok dari kelas B dan 6 kelompok dari kelas C. Kelas B kelompoknya nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sedangkan kelompok C itu 6 kelompok juga, tapi nomor kelompoknya genap 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, materi topiknya sama ya. Kelompok 1 ini Pancasila sebagai dasar negara. Kelompok 2 Pancasila pandangan hidup bernegara. Dan seterusnya. Nanti ini bisa dilihat dan Bapak share nanti di grup. Nah, ini dibuat makalahnya sama aturan mainnya tadi diserahkan minimal 2 hari sebelum jadwal presentasi. Nah, sama juga dengan kelas A tadi. Kelompok 1 diberi jadwal presentasinya minggu ketiga perkuliahan. Nah, ini kan minggu pertama. Minggu kedua kita masih beri waktu pada kelompok untuk berdiskusi di kelas untuk menyelesaikan makalah dan menyiapkan PPT untuk presentasi. Minggu ketiga kelompok 1 mempresentasikan, ini dari kelompok kelas kelas B. Kemudian minggu keempat adalah kelompok 2, berarti ini kelompok dari kelas C. Begitu seterusnya dan seterusnya. Saya rasa Bapak bisa Bapak jelaskan ini bisa dipahami ya. Jadi khusus kelas B dan C karena digabung tetap dibagi 12 kelompok, tapi kelompoknya masing-masing 6 dari kelompok B dan 6 dari kelompok C.
Saya rasa itu ya penjelasan eh, berkaitan dengan mata kuliah Pancasila pada semester ini. Mudah-mudahan si pen atau kelas segera membagi kelompok dalam kalau bisa dalam minggu ini sudah ada kelompoknya dan sudah sehingga kelompok sudah tahu materi atau topik yang akan dibuat makalah dan media presentasinya. Minggu kedua nanti masih ada waktu untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan makalah dan presentasinya di kelas. Dan minggu ketiga kita sudah bisa eh, presentasi kelompok mulai dari kelompok satu dan seterusnya. Itu penjelasan Bapak untuk pertemuan pertama perkuliahan melalui daring ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik sehingga proses perkuliahan ini mencapai tujuannya dan Anda memperoleh hasil atau nilai yang eh, maksimal. Eh, Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam grup WA yang telah kita bentuk. Kalau ada hal yang belum dimengerti atau dipahami. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.